atau dikasih semacam kayak whitelist tapi versi lebih tingginya gitulah, Roll OG namanya. Yang dimana NFT-nya 5.555 Genesis. Kalau lu suka banget bisa lu hold, ya kan untuk jangka panjang siapa tahu harganya jadi 100 kali lipat tahun depan. Lebih ke pixelated karena sekarang yang lagi tren pixelated kan. Hai, salam NFT semuanya. Apa kabar guys? I hope you guys doing great. So, pada kesempatan kali ini gue pengen coba membagikan lagi, sharing lagi project-project yang masih early. Karena gue ngelihat kemarin banyak banget ternyata orang-orang yang merasa ini bermanfaat dan mereka jadi bagian dari projectnya dan mengambil keuntungan yang sangat banyak. Like dalam sehari, dalam 2 hari bisa dapat 0,1, 0,2 Ethereum. 0,1 Ethereum tuh 6 juta rupiah ya guys. Jadi dalam 1 hari dapat 6 juta rupiah tuh kayak lumayan banget, besar banget gitu loh. Nah, gue pengen lebih banyak lagi orang merasa bermanfaat dari hasil research gue. So, kali ini gue pengen coba membagikan lagi, lebih banyak lagi untuk kalian semua. Alright? Gue harap kalian bisa eksekusi, tapi ingat, gue bukan financial advice. So, do your own research. Jangan mentang-mentang ini kata-kata gue, lu langsung beli gitu aja blindly. Gue pribadi bakalan beli, cuma ya nggak menutup kemungkinan ini akan rugi. So, be wise guys of your investment. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, gue pengen coba kita lihat dulu. Ini adalah volume OpenSea beberapa hari terakhir. Yang tiba-tiba naik ini, seperti yang gue bilang dari video-video sebelumnya, ini kenaikan akibat Jimmy Fallon. Terus diikutin oleh beberapa influencer lain dan project-project lain yang cukup menarik ya, sehingga volumenya tetap terjaga. Dan gue lihat pun masih kurang lebih stabil sih. Dibilang mau bear juga enggak, mau dibilang mau bull juga kayaknya belum. Masih safe banget untuk main NFT, masih bisa mengambil keuntungan yang banyak. Sebelum gue masuk lebih lanjut dulu, kalau ingat video kemarin gue tentang cara filter sebuah project sebelum nyari whitelistnya, karena bagaimanapun waktu lu terbatas kan buat nyari whitelist. Sementara projectnya ada banyak banget nih, oke? Ya ini salah satu buktinya sih. Jadi yang pertama ada kemarin yang gue nggak rekomendasikan project Draka ini yang Genesis kan. Ini minimum price sama gas fee like around 0,08 dan floor price-nya cuma segini sekarang. Kalau nggak salah pertama kali dia launch 0,2 lah, sekarang koreksi ke 0,09. Jadi ya ngapain capek-capek cari whitelist, tapi keuntungannya sedikit kayak gini kan, bahkan bisa rugi gitu loh. Terus yang kedua setelah project Draka Genesis ini, yaitu adalah Dorman Dragons. Ini juga sama, ini min-nya yaitu 0,07 kalau nggak salah, sama gas ya 0,09 deh. Terus sekarang floor-nya cuma 0,115, sempat 0,2, cuma tetap aja nggak, menurut gue kurang worth it untuk dicari whitelist-nya gitu kan. Nah kemarin kalau kata gue dari artnya aja itu udah ngikutin dragon beneran. Maksud gue nggak ada uniknya, nggak ada emotion yang dibawa gitu. Jadi ya wajar aja kalau floornya segini gitu. Jadi alhamdulillah apa yang gue bilang lumayan ada benernya juga. Oke, next. So ini project yang masih early banget. Twitternya baru dibuat, followernya baru 4.646. Ini dari artnya menurut gue bagus banget dan ngikutin kayak The Doge Pound, kalau lo tahu itu salah satu NFT yang sukses banget juga. Sekarang floornya around 3 Ethereum dan dia membuat launchpad yang salah satu launchpadnya adalah kolaborasi sama GRNY Mint Genesis, oke, atau Mint Pass. Dan itu sukses banget NFT-nya waktu kemarin launch. Gue pribadi beli. Ini mirip kayak gitu konsepnya, cuma dibikin kayak cyber dan dibikin sama dia lebih ke pixelated karena sekarang yang lagi tren pixelated kan. Nah, kalau gue ngeliat dari artnya sih, gue suka banget to be honest. Tuh, ini dibikin jadi kayak Optimus Prime, oke, animated juga sama. Gue nggak tahu apakah semuanya akan animated atau enggak. So sebenarnya nothing much I can say ya, karena kayak baru sneak peek, terus kayak baru bilang kita mau ngeluarin NFT yang dimana NFT-nya 5.555 Genesis gitu, yang pasti mirip-mirip kayak yang lain ya, punya token, bisa breeding, bisa evolve, burning mechanism, and so on gitu. Jadi yang pertama kali dilihat ya mau nggak mau itu artnya. Terus kalau dari segi growth-nya itu menurut gue masih organik. Jadi itu udah nilai plus banget buat gue sih gitu. Itu Optimus Prime. Terus yang bawah ini gue nggak tahu ini apa. Ini kayak anjing lagi nangis, emang lagi nangis. Terus ya ini ngebawa vibes anjing robot banget lah ya gitu. Buat orang-orang yang udah paham NFT, udah sering main NFT, pasti ngeliat ini kayak bagus lah gitu, beda dari yang lain. Oke, so Cyber Doge, kalian kalau mau lihat silahkan, ini yang kayak Mario Bros nya.
Ya, kalian lihat ya ntar saya berdoci ini. Kalau gue pribadi gue udah masuk Discordnya, tapi gue belum juga dapat whitelistnya gitu. Jadi ya masih ada kesempatan buat kalian. And then masuk ke pembahasan berikutnya yaitu adalah Crocs. Crocs ini ngebawa tema buaya gitu. Oke. To be honest, gue nggak terlalu yakin ini project bisa membawa gue ROI yang like gede banget gitu, enggak. Paling kayak misalkan mintingnya 0,06 dijualnya 0,2 gitu. Jadi kayak 2 kali lipat lah dikurang sama royalty dan gas fee. Tapi ya setelah dipikir-pikir not bad lah ya. Toh kemarin gue dapetin whitelistnya masih gampang, dan lu juga mungkin masih bisa dapat dengan cara yang gampang. Lu bisa cek Discordnya nanti, ada beberapa cara, yaitu masukin meme challenge, terus ada fan art challenge, terus ada sekedar aktif ngobrol di situ juga. Lu bisa dapat whitelistnya. Chance-nya masih banyak banget karena ini masih early. Oke. So this is the art. Gue pribadi sebenarnya kalau dari artnya nggak terlalu suka. Gue suka tuh karena ngeliat ininya nih awalnya. Gue suka vibes-nya. Cuma pas ngeliat dari sneak peek-nya kayak gini, terus ngeliat yang warna merahnya kayak gini doang, gue nggak terlalu ngefans to be honest gitu. Yang ini lumayan nih, yang ini lumayan. Oke, yang ini bagus. Kalau semuanya sebagus ini sih menurut gue bakalan mahal harganya gitu. Cuma kalau kayak yang tadi yang warna merah itu kayaknya commonnya ya, yang commonnya atau yang biasanya gitu. Jadi gue nggak terlalu yakin, jujur aja. Oke. Nah ini dia ada yang bikin fan art, terus dikirim ke mereka, terus dikasih whitelist gitu. Jadi bisa bervariasi guys, bisa bermacam-macam cara untuk mendapatkan whitelist. So kita lanjut, yang berikutnya adalah Divine Wolves. Nah gue awalnya gue nggak suka banget sama ini. Kenapa? Karena lagi banyak banget Wolves project. Kalau lu lihat video sebelum ini, gue tuh ngasih video tentang project namanya Wolves. Oke. Di video sebelumnya lagi gue ngasih project namanya Star Wolves, dan sekarang ada lagi Wolves namanya Divine Wolves. Oke. Cuma karena gue being early di sini waktu itu, gue di-invite ke Discord mereka, dan setelah di-invite di Discord mereka, gue dikasih OG atau dikasih semacam kayak whitelist tapi versi lebih tingginya gitulah, role OG namanya. Jadi orang-orang yang paling awal support mereka. Gue nggak support, padahal gue cuma follow doang, gue cuma like doang. Gue juga kayaknya nggak retweet deh. Dikasih Discord sama dia, terus dikasih role OG. Nah tapi gue bersyukur to be honest. Kenapa? Karena setelah ngelihat sneak peek-nya, ternyata lumayan bagus. Bahkan ada yang gue suka banget, bukan yang ini ya. Nanti gue liatin. Ya, ini artnya. Nah yang paling gue suka itu, nah yang ini nih, ini gue suka banget. Ini bagus banget menurut gue. Kayak Wolf campur Phoenix gitu, keren banget menurut gue. Tadinya gue nggak suka, gue jujur aja gue udah kayak kebanyakan nih Wolves nih. Terus pas dia ngasih lihat sneak peek-nya, lah kok bagus ya. Apalagi yang api ini gue suka banget gitu kan. So gue jadi punya sedikit harapan. This might be something huge, I don't know. Tapi yang jelas kalau lu dapat whitelist, bener-bener zero risk menurut gue. Karena kenapa? Karena ya tinggal tunggu yang lain nge-minting, terus lu lihat secondary-nya bagus apa enggak. Kalau emang bagus ya lu minting, ya kan. Lu bisa jual lagi langsung kalau lu nggak mau makin ada risiko. Kalau lu suka banget bisa lu hold, ya kan, untuk jangka panjang. Siapa tahu harganya jadi 100 kali lipat tahun depan, no one knows. Jadi itu semua keputusan lu. Oke, gue di sini cuma ngasih saran aja, ngasih tahu info aja. Oke, spreading the information. So, gue definitely akan dukung project ini setelah ngelihat sneak peek-nya, karena ya oke, bagus, might be something huge lah intinya gitu ya. So, this is project berikutnya, yaitu Yeti Town. Sebenarnya ini adalah project Yeti kedua, bukan yang pertama. Tapi project yang pertama itu mengalami kegagalan waktu saat launch. Dia ditipu sama developernya. Bukan foundernya menipu orang-orang ya, tapi foundernya ditipu sama developernya. Ini namanya Space Yetis. Gue suka banget. Gue jujur kalau dari art lebih suka ini, Space Yetis. I don't know bakalan lebih bagus mana. Cuma kalau dilihat dari story, yang ini kayaknya gue kasih yellow flag. Kemungkinan gue gak akan invest ke sini. Oke, karena udah bendera kuning buat gue. So kalau Yeti ini yang gue pilih Yeti ini. Kalau dari gambar lu bandingin deh yang ini sama yang ini. Ya kan, bagusan yang ini menurut gue. Bahkan ada satu koleksi dia yang gue suka banget. Sebenarnya animated ya koleksinya. Coba gue dage ya. Nah, ini gambarnya, bisa dilihat ya. Jadi kalau dari gambar sebenarnya gue lebih suka ini. Lebih hidup aja gitu gambaran daripada yang satunya lagi. Gitu. Cuma by history ini ada problem kemarin waktu saat launch project sebelumnya. Nah, dia bikin project baru Space Yetis. Gue nggak tahu nih apakah akan berhasil apa enggak. So gue nggak mau rekomendasiin ke kalian. Gue cuma mau ngasih tau doang. Yang gue rekomendasiin adalah yang ini. Coba dulu masuk dan tengok sneak peek-nya gitu. Oke, ini masih early banget. Kalau dilihat follower masih cuma 2.762. So masih early banget ya. Jadi gue nggak nothing much I can say. Pokoknya ini pixelated project yang menurut gue
pixelated project tuh lagi trending banget. Ketika lu bisa dapat whitelist, lu minting, lu bisa dapat keuntungan yang cukup decent lah. Bahkan bisa banyak banget, bisa 1 Ethereum lebih, to be honest. Rata-rata mereka ngeluarin token, yang kemudian tokennya bisa dipakai buat breeding, burning, ya kan, bisa dipakai buat evolve juga. Beberapa juga buka DAO system. Ntar bisa dicari ya DAO itu apa di Google. Nah, rata-rata mereka semua kayak gitu. Cuma yang paling sukses adalah yang biasanya itu ada genesisnya, dan si genesisnya ini punya supply yang paling rendah gitu. Kayak contoh Digi Dragons yang pernah gue rekomendasiin. Gue dapat whitelistnya nih. Ini. Jadi dia sistemnya adalah memakai genesis yang cuma jumlahnya 1.500. Ini dikit banget. Mau gimana pun kalau low supply, circulation supply-nya sedikit, pasti apa? Value-nya makin besar gitu. Makanya gue suka banget project-project yang cuma 1.000, 1.500, 3.000, 4.000 lah maksimal tuh. Itu gue suka banget. Itu poin plus banget buat gue karena circulating supply-nya itu dikit banget. Sehingga apa? Itu akan menambah value-nya, penambahan value-nya akan menambah demand gitu. Jadi ada rantainya sendiri. Oke, ini gue akan minta malam. I hope gue dapet yang mirip kayak Charizard karena gue suka banget Charizard. Nih, ini Charizard campur Son Goku ya. Oke, ini nih, ini mirip banget sama kayak Charizard. Gue berharap gue dapet ini sih, to be honest. Tapi ya apapun itu, menurut gue ini akan bisa memberikan gue keuntungan yang cukup decent ya. But let's see, di video berikutnya nanti gue coba bahas tentang Digi Dragons ini gitu. Dan kalau dilihat dari video-video sebelumnya, kalau lu nonton, gue ngerekomendasiin Digi Dragons ini karena kenapa? Karena membawa nostalgic vibes. Yang dimana ketika orang udah attach sama project yang udah punya nostalgic emotion, itu punya value sendiri, to be honest. Sebenarnya alasan gue itu sih. Jadi singkat aja, singkat, padat, jelas. I hope you guys bisa sukses dengan semua ini. Oke guys, jadi segitu dulu aja video dari gue. Singkat, padat, jelas. Yang penting infonya nyampe ke kalian. So, pantengin terus Twitternya. Jangan sampai telat masuk Discordnya. Semoga kalian semua bisa dapat whitelist, bisa dapat profit dari sini. Kalau misalkan suka sama video ini dan merasa bermanfaat, boleh like dan share ke teman-temannya, biar juga demand NFT makin bertambah dan net worth NFT kita makin berkembang. Oke guys, salam NFT and have a good rest.